Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, menanggapi pertanyaan dari Bapak siapa tadi ya namanya? Pak Salwan. Pak Salwan itu kan menanyakan masalah ketersediaan barang Pak, stok dan barang. Itu kalau zaman sekarang itu sudah mudah Pak. Karena kalau dari zaman dulu kita berjualan itu prediksinya itu misalkan terang bulan atau ombak gede, itu yang jelas tidak ada ikan. Kalau sekarang sudah enak Pak. Kenapa saya bilang enak itu? Karena zamannya sudah modern. Dari hulu ke hilirnya itu sudah nyambung Pak. Artinya ketersediaan barang produk perikanan ini sudah dibilang stabil. Contoh misalkan kalau tanggal 15 itu kan terang bulan, itu ikan nggak ada. Itu di kita selalu ada Pak. Karena di hulunya ada cold storage, di hilirnya di kita selaku istilahnya distribusi yang menjual produk perikanan itu sudah menyediakan stok Pak. Jadi misalkan saya tinggal di Bandung, saya ada cold storage nih Pak. Biasanya kalau misalkan terang bulan atau ombak gede itu ikan kosong Pak. Ini dengan adanya teknologi mobil berpendingin, dengan adanya cold storage, itu akan memudahkan kita. Artinya ketersediaan barang kita itu akan selalu ada, jadi stabil Pak. Mungkin pertanyaannya dari hulu ke hilirnya itu harus ada komunikasi, harus ada istilahnya kerjasama supaya stok ketersediaan produk perikanan itu bisa stabil. Mungkin seperti itu Pak jawabannya. Lanjut, yang dari siapa itu tadi? Pak Rifai, berapa kali saya mengalami kegagalan ya? Gitu, selama menjadi pengusaha. Oh, itu sebenarnya pertanyaan sangat bagus, itu luar biasa. Karena ya mohon maaf, saya kalau dihitung berapa kali gagal, mungkin tidak kehitung Pak. Kegagalannya banyak, ditipu orangnya banyak. Saya pernah mendengar dari teman saya, kebetulan beliau seorang CEO, itu mengikuti seminar. Waktu itu moderatornya itu Pak Dahlan Iskan, katanya kalian sebagai seorang pengusaha kalau belum pernah ditipu orang berarti bukan pengusaha Pak. Seperti itu motivasinya intinya mah. Makanya ini Pak Dahlan ini bagus Pak. Saya pribadi ditipu orang berkali-kali Pak. Kegagalannya banyak sekali, tapi bismillah saya boleh dibilang jiwanya jiwa petarung Pak. Kalau hari ini gagal, bismillah. Besok gagal, bismillah lagi. Tapi ibaratnya kan kita harus punya apa? Mindset semangat. Masa iya hujan terus gak ada terangnya? Seperti itu. Begitu juga dengan orang usaha. Saya gagal hari ini, insya Allah prinsip saya kegagalan itu keberhasilan yang tertunda. Seperti itu Pak. Dan alhamdulillah setelah saya coba, misalkan sekarang gagal, besok gagal, kalau kita niatnya bener, bismillahnya kental, insya Allah Pak, besok akan diberi kesuksesan. Yang penting bener saja, jujur, bener, semangat, berdoa, dan berusaha. Seperti itu Pak Dahlan, terima kasih. Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Menanggapi pertanyaan ibu yang dari Probolinggo ya, Probolinggo sama Pak Presiden kita, Pak Habibie ya, itu mungkin jawabannya hampir sama Pak. Intinya mah Bapak dan Ibu ini di daerah Sibolga dan daerah Probolinggo ini harus ada pencerahan Pak, khususnya dari pusat Pak Dede. Karena di daerah itu memang yang saya lihat sangat minim teknologi Pak. Kenapa saya bilang minim teknologi? Misalkan di daerahnya Ibu tadi, itu kan hasil tangkapan banyak. Beliau kesulitan cara memasarkan. Ya tetap di daerah Probolinggo itu yang jauh dari kota itu harus didirikan cold storage kalau menurut saya Bu, biar penjualan dan hasil tangkap stabil. Sekarang gimana mau stabil, ikan keluar banyak, akhirnya tidak terjual, jadi busuk Pak. Satu contoh nih, saya bicara dulu waktu di bawah tahun 2000 Pak. Saya jualan cumi kondom Pak ya, dari Cilacap.
Cumi kondom namanya Pak. Ini sekitar ini saja ya, intermezzo. Cumi Cilacap itu waktu di bawah tahun 2000 Pak, kalau lagi keluar saya bayar 2000 Pak. 1000 Pak untung. Saya pernah bayar cumi 500 rupiah, belum 1000. Karena saking banyaknya kuota, tangkapannya banyak waktu itu Pak. Saya sampai kelasnya pedagang kecil-kecilan saja, buang cumi itu hampir 1 ton lebih Pak. Karena tidak ada yang teknologi. Makanya saya waktu itu berpikir, ya Allah, semoga saja kalau ada modal, kalau ada rezeki, saya pengen di tempat, saya pengen bikin cool story. Karena dengan adanya teknologi itu sangat signifikan sekali Pak. Sekarang mana yang terbuang Pak Untung? Contoh, cumi yang laut ada ABF-nya, pakai cool story. Datang ke TPI, datang ke Muara, itu sudah berpendingin. Dibawa pakai mobil berpendingin ke Jakarta, ke Bandung, itu aman Pak. Ada yang busuk, yang jelek, datang ke darat, diasin. Sekarang mana yang terbuang? Jauh jomplang. Kalau zaman dulu, kelasnya saya aja Pak, di bawah tahun 2000, bayar cumi sampai 1000 rupiah Pak untuk di bawah 1000. Ini beliau nih orang Cilacap. Masih dikirim terus Pak, sampai akun-akunan saya, jangan kirim, saya sudah gak kuat buang cumi ini. Kalau sekarang alhamdulillah dengan adanya teknologi, misalkan ini cumi lagi membludak, harga 15.000. Ini barusan ibu bilang nanti di Januari, Februari itu sangat lumayan harganya Pak, bisa ada sekitar 5.000 sampai 10.000. Kan itu dengan adanya teknologi terbantu Pak. Tinggal berhitungnya sama listrik dong Ibu ya. Listriknya berapa satu bulan? Misalkan kita punya stok 10 ton, listriknya satu bulannya 5 juta, kali 3 bulan 15. Kalau 10 ton numpangnya 10.000, itu 100 juta dikurangi 15, sebenarnya jauh Pak. Makanya ini mohon maaf Pak Habibie, Ibu yang dari Probolinggo itu, ini Bapak dan Ibu harus ada pencerahan dari Belu Kelautan. Nah, ini kan tujuan saya silaturahmi ke sini, memindset, menyemangati Bapak dan Ibu. Siapa tahu Ibu saja jadi pengusahanya. Jangan takut gagal. Saya gagal lebih dari 10 kali Pak, tapi alhamdulillah saya jiwanya jiwa petarung. Ibarat nelayan, masa masuk mau takut sama ombak? Saya supir Pak, saya tidak takut dengan jalan. Seperti itu Pak. Oke. Pertanyaan saya, bagaimana Bapak mengatasi agar nelayan tersebut tidak bermasalah soal penjualan dengan harga yang tidak rendah karena ini dengan biaya modal mereka. Oh siap. Kalau itu jawabannya ada di pihak koperasi yang mengelola di hulu Pak. Kalau kami kan di hilir masalahnya. Iya, jadi kami mah sistemnya trading saja. Kalau kita di sana harga berapa bisa jual kita terima, enggak ya silahkan dijual yang lainnya. Kalau untuk terkait masalah di daerah, masalah harga itu kan yang mengurus koperasi biasanya Pak, sama TPI, tempat pelelangan ikan. Saya tidak tahu di daerah Pak, seperti itu Pak Untung. Maka Ibu barangkali bisa menyikapi, silahkan.